adik. Nah, sekarang ini memang yang harus segera disiapkan adalah RPJMD. Saya menghitung kalau malam ini dilantik, besok masih hari kerja, bisa langsung koordinasi. Sementara besok lusa hari libur, besoknya lagi sudah cuti bersama. Kenapa pada Jumat setelah pelantikan saya minta Senin supaya masih ada waktu untuk koordinasi hal-hal teknis terkait persiapan RPJMD. RPJMD ini harus merujuk pada RPJMN, kemudian RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten. Sehingga visi-misi presiden, Astacita termasuk quick win-nya itu harus di-breakdown oleh kabupaten. Dari Astacita ini sebetulnya kita sudah membuat matriks persandingan dengan Nama Bakti Satya di RPJMD Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang di RPJMD untuk Kabupaten Magetan ini ya harus menyelaraskan. Setelah itu akan di-breakdown lagi dalam RKPD. Setelah itu akan di-breakdown lagi dalam RAPBD. Betapa memang waktunya mendesak sekali. Meskipun pada dasarnya diberi kesempatan waktu sampai 6 bulan. Itu 6 bulan itu tidak pakai hari libur. Itu RPJMD harus selesai. Tetapi bahwa ini kalau nunggu 6 bulan itu tidak kekejar RAPBD-nya. Jadi begitu siklus sampai dengan RAPBD, harus ada RKPD, harus ada RPJMD. Sehingga memang harus ada lari-lari Ibu Bupati dan Wakil Bupati Magetan ini, karena memang keputusan dari Mendagri baru hari Kamis sore, kemudian Jumat kita pelantikan dan saya minta waktu pelantikan Senin kita sertijab. Kira-kira begitu. Berarti nggak ada retreat ya, Bu? Kenapa? Tidak ada retreat untuk kepala daerah ini? Saya kurang tahu, karena ini kan juga ada gubernur, ada bupati wali kota di beberapa tempat. Beberapa daerah bahkan belum pelantikan, beberapa daerah masih ada lagi yang mengajukan gugatan ke MK yang kedua kalinya. Mungkin ya mereka akan mendapatkan tempat yang khusus. Tapi waktu itu Pak Presiden menyampaikan kemungkinan retret bisa saja setahun sekali gitu untuk memberikan penguatan pada para kepala daerah. Tapi itu wilayah pusat lah. Tapi kawan-kawan, ada hal yang saya sampaikan. Pertama adalah matriksnya harus diselaraskan antara RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Berikutnya adalah ada program-program prioritas dari pemerintah. Misalnya adalah MBG, makan bergizi gratis. Yang ini baru saja keluar surat edaran Mendagri yang menugaskan kepada kepala daerah mencari lahan untuk bisa dibangun dapur sehat, kira-kira begitu. Ada lagi yang harus disegerakan, bahkan sangat disegerakan, itu adalah KMP, Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih tadi pun saya dalam waktu yang sangat cepat saya menyampaikan, saya tiap hari jam-jam 9 gitu sudah pasti update berapa yang sudah musdes, setelah musdes berapa yang sosialisasi, setelah sosialisasi berapa yang sudah sertifikasi. Itu terus kita berharap bahwa jikalau hari koperasi 12 Juli, jikalau itu Presiden berkenan meluncurkan, saya berharap bahwa semua desa dan kelurahan di Jawa Timur sudah selesai koperasi merah putihnya, baik desa maupun kelurahan. Dan berikutnya adalah SR. Sekolah rakyat ini sudah mulai diidentifikasi kira-kira calon muridnya. Saya sendiri sudah bertemu dengan calon wali murid dan calon murid untuk yang SMP di Batu, karena memang itu gedung milik Pemprov, sehingga saya bisa mengkomunikasikan lebih detail. Kemudian di Kota Malang itu untuk SMA, di Lamongan untuk SMA. Ini 3 gedung yang milik Pemprov akan dijadikan sekolah rakyat. Insya Allah yang siap di Jawa Timur ini untuk 1 Juli jika diluncurkan SR itu kita siap 12. Nah, yang lahan ini sudah mulai dibangun di beberapa titik oleh Kementerian PU. Jadi siapa yang bisa sekolah di situ? Pertama, semua boarding school. Kedua adalah mereka yang di desil 10. Jadi mereka ini adalah masyarakat dengan 10. Jadi desil 1 itu adalah 10% status sosial ekonomi paling bawah. Itu di desil 1 adalah masyarakat dengan 10%
status sosial ekonomi terbawah. Kalau misalnya itu masih ada seat, boleh desil 2. Desil 2 adalah masyarakat yang 20% status sosial ekonomi terbawah. Jadi di mana-mana di dunia ini memutus mata rantai kemiskinan paling efektif dengan pendidikan. Nah, kalau misalnya nanti mereka yang SMA kemudian mendapat KIM kuliah, insya Allah ini akan menjadi pintu pembuka bagi kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarganya. Itu sih kawan-kawan, matur nuwun. Ibu santunan Bu. Oh iya, jadi saya sebenarnya dibantu oleh Pak Kapolres untuk bisa bersama dengan ahli waris dan anggota keluarga yang keluarganya masih dirawat. Jadi kita sebetulnya menyampaikan duka cita bagi yang anggota keluarganya dalam insiden yang lalu itu dipanggil keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya juga membacakan Fatihah sebelum memulai sambutan. Mudah-mudahan beliau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan beliau bahagia di sisi Allah. Nah, begitu keluarganya yang sekarang dirawat, tentu juga doa kita supaya keluarganya ini keluarga yang ditinggalkan, maksud saya keluarga yang ditinggalkan baik yang wafat maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, Allah memberikan kekuatan, kesabaran. Kuat ini penting, sabar ini penting. Lalu yang sedang dirawat mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Kira-kira itu kawan-kawan. Soal palang pintu ini beberapa kali dievaluasi, ada yang kemungkinan human error, ada yang memang ada palang pintu tidak ada penjaganya, ada yang belum ada palang pintunya. Kita melakukan koordinasi itu detail sekali per kabupaten, kota mana yang milik Pemprov, mana yang milik PJKA dan seterusnya. Jadi artinya kembali palang pintunya ada, tetapi bahwa yang harus dijaga menjaga palang pintunya supaya semua bisa memberikan rasa aman, nyaman bagi pengguna jalan. Kira-kira gitu ya kawan-kawannya. Ibu, ada